Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya di Apa Kata Firman Tuhan hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayat yang ke-19 sampai 20. Bacaan pada hari ini adalah bagian dari kisah Yusuf yang dibuang oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, kemudian menjadi seorang pemimpin, dan kemudian saudara-saudaranya hadir dalam kehidupan Yusuf dalam rangka membeli bahan makanan. Dibacaan pada hari ini kalimat Yusuf kepada saudara-saudaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang memiliki pengalaman membangun rumah, tentu ingin mendapatkan hasil seperti yang kita rencanakan, seperti yang digambarkan, seperti yang dirancangkan. Bagaimana jika tidak sesuai? Ada beberapa orang yang membongkar, kemudian membangun lagi sesuai dengan apa yang seharusnya dibayangkan dan yang itu yang dibangun. Tokoh Yusuf, tokoh yang diceritakan dalam bacaan pada hari ini adalah salah satu orang yang memutuskan untuk mengikuti rancangan Allah, walaupun sebenarnya kehidupan yang dialami tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Lahir sebagai seorang anak yang dikasihi oleh bapaknya, yang mendapatkan perhatian lebih dari bapaknya karena lahir di masa tua bapaknya. Kemudian dilahirkan menjadi seorang yang cerdas, seorang yang memiliki banyak berkat, memiliki begitu banyak talenta. Yusuf tentunya berharap kelak di keluarganya bisa menjadi seorang yang sukses, tapi realitanya mengalami kepahitan, harus mengalami rencana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, sehingga akhirnya dia dibuang, dipenjara, dan sampai masuk ke dalam sebuah istana dan menjadi pelayan dan menjadi hamba di dalam istana. Yusuf seorang tokoh yang mengalami kepahitan, kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Bagi Yusuf, memahami rencana Allah tentu menjadi sesuatu hal yang sulit. Seringkali bagi seorang manusia menjadi sesuatu yang di luar pikiran manusia, tidak terjangkau. Apalagi saat merasakan sesuatu itu mengalami penyakit, kesulitan hidup, atau rasa sakit hati. Kita bisa mengatakan itu bukan rencana Allah. Allah itu Maha Kasih, tidak akan mengizinkan semua ini terjadi kepada orang-orang yang dikasihinya. Yusuf meninggalkan zona nyaman dan dibawa masuk ke perjalanan hidup yang serba sulit dan menderita. Bayangkan saat harus memilih tidak menuruti godaan istri Potifar, Yusuf tentu tahu resiko yang harus ditanggung. Apakah Yusuf mengatakan bahwa Allah mereka-rekakan yang jahat menjadi yang baik untuk dirinya setelah merasakan kehidupan yang sangat luar biasa, menikmati kenyamanan, berkat, dan kekuasaan? Jika kita mau perhatikan baik-baik perjalanan hidup Yusuf, kalimat yang dikeluarkan Yusuf di ayat 19-20 ini pasti melalui pergumulan yang luar biasa. Yusuf harus menangis saat melihat saudara-saudara yang sudah mencelakainya datang kepadanya. Yusuf pasti bergumul dan bertanya, benarkah ini rancangan Tuhan mengalami kepahitan demi bisa mendapatkan hidup yang baik dan menolong saudara-saudaranya? Kenapa dia yang harus mengalami? Tapi Yesus berproses dan tetap harus melihat pelajaran dari semua yang dialami untuk melihat kehidupan yang akan dijalani ke depan. Demikian juga terhadap kita. Firman Tuhan berlaku sama. Kita diharapkan bisa melihat rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, adalah bentuk pengharapan karena telah menjalani kehidupan yang sulit dengan tetap mempercayai Allah selalu dengan pengenalan kita atas pribadi Allah yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari alami saat ini? Sudah ingin menyerah dan mencari cara sendiri untuk segera keluar dari kesulitan? Mari kenali Allah kembali, kenali pribadi Allah kembali, buka lagi, renungkan kembali firman Allah, apa yang ingin Allah sampaikan buat hidup kita. Lihat kembali perjalanan hidup kita.
perlahan dari hari demi hari, setiap hal dalam kehidupan kita. Kemudian libatkan Allah dan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam pergumulan kita berjuang dan bekerja sama dengan Allah. Sehingga kita memiliki pengharapan bahwa rancangan Allah yang terbaik dan rancangan Allah tepat pada waktunya untuk realisasi di dalam kehidupan kita. Selamat berproses, Tuhan menyertaimu. Amin.